Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wan dan akhwat sekalian, kita akan membahas kisah cinta Zainab radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini patut untuk kita petik pelajaran dan hikmahnya, bukan saja bagi mereka yang sudah berumah tangga, tetapi bagi yang belum ataupun bagi yang siapa saja gitu ya, insyaallah tetap insyaallah mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran kehidupan yang dialami oleh sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana kisah mereka mendapatkan hidayah, kisah lain-lainnya insyaallah kita akan bahas, yang insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi majelis kita ini, majelis ilmu di masjid. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk juga menambah ilmu dan iman kita, serta memudahkan, memberikan taufik kepada kita untuk selalu istiqomah sampai akhir hayat. Kemudian ini ya. Kemudian juga insyaallah kita berharap malaikat mendoakan kita di sini untuk memberikan kepada kita agar Allah, malaikat mendoakan agar Allah memberikan sakinah, rahmah untuk kita semua. Permulaan kisah cinta Zainab radhiyallahu anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi rasul. Sebelum diutus menjadi rasul, Nabi SAW telah menikah ya dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, kemudian memiliki 6 orang anak. 6 orang anak, yaitu Al-Qasim meninggal masih kecil, kemudian juga Zainab, kemudian Abdullah juga meninggal ketika masih kecil. Yang lainnya adalah perempuan semua, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, jadi yang hidup hanya putri-putri Nabi SAW adalah yang hidup hanya anak-anak perempuan saja. Ya. Anak laki-lakinya ada dari istri yang lain. Ibrahim juga wafat ketika masih kecil. Ini Allah berikan hikmah pada kita gitu ya, dengan lahirnya anak-anak perempuan. Kemudian ketika itu datanglah seorang anak muda ya, yang bernama, panggilannya itu Abul As.
Abul As ini bukan dari keluarga Nabi SAW dari Bani Hashim, bukan, tapi dari Bani Umayyah. Ya, Abul As ini dari Bani Umayyah. Namanya ada yang mengatakan namanya Laqit, tapi dikenal dengan kunyahnya Abul As. Beliau juga dijuluki juga oleh masyarakat sebagai orang yang jujur, orang yang terpercaya. Kemudian Abul As ini datang melamar, beliau menemui Nabi SAW dan melamar, gitu ya. Literatur yang saya gunakan untuk kisah ini dari berbagai macam sumber, ya, dari buku-buku sejarah, di antaranya Syiar A'lamin Nubala, kemudian ada juga kitab Nisa'un Haular Rasul SAW, ditulis oleh Mahmud Mahdi Al-Istambuli dan Mustafa Abu Nasr Asy-Syalabi. Kemudian juga ada kitab Nisa'un fi Zamanin Nubuwah oleh Ahmad Abdurrahman As-Sa'dani. Lalu juga ada kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Sirati Ar-Rasul Al-Ma'mun. Jadi kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Musa bin Rashid Al-Azimi dan lain-lain dari kitab-kitab lainnya. Ya. Ketika Abul As melamar, menemui Nabi SAW, Nabi tidak langsung menjawab, tapi ingin menyampaikan dulu kepada putrinya apakah menerima atau tidak. Jadi Nabi SAW tidak ingin memaksakan. Walaupun Abul As ini orang yang baik, gitu ya. Beliau itu sebenarnya, Abul As ini masih kerabat dengan istri Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu anha. Ibu Abul As bernama Halah binti Khuwailid. Jadi kakak beradik dengan Khadijah. Tapi saya tidak tahu persis siapa yang kakak, siapa yang adik. Tapi yang jelas ibu Abul As dengan ibu Zainab, ya, kakak beradik. Ya. Jadi Abul As adalah keponakan dari Khadijah radhiyallahu anha. Lalu Nabi SAW menanyakan kepada Zainab dan bahwasanya putri bibimu ini atau anak dari bibimu Abul As datang menemui saya menyebutkan namamu, gitu. Apakah kamu ridho untuk menikah dengannya? Zainab diam saja, artinya tapi tersenyum, gitu ya, tidak menjawab ya saya mau, tidak, tapi tersenyum, wajahnya kemerahan, gitu, malu. Ini sebagai tanda setuju, gitu ya, diamnya seorang anak gadis itu tanda setuju. Biasanya kalau tidak setuju akan bilang tidak mau misalnya, atau tidak, gitu, saya belum siap dan seterusnya. Tapi ketika diam, wajahnya nampak gembira tapi diam, itu berarti itu setuju. Ini juga menunjukkan ada kata-kata hikmah, ya, ajmalu ma fir rajul syaja'atuhu wa ajmalu ma fin nisa haya'uha, atau ajmalu ma fil mar'ah haya'uha. Ini kata-kata hikmah. Yang paling indah di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh laki-laki adalah keberaniannya. Dan yang paling indah di antara sifat-sifat yang dimiliki perempuan adalah rasa malunya. Walaupun rasa malu juga harus dimiliki juga oleh laki-laki, gitu ya, karena ini sifat yang mulia. Rasa malu ini sifat yang baik. Tapi lebih-lebih lagi rasa malu itu perlu dan harus dimiliki oleh seorang perempuan. Sebagai tanda keimanan adalah sifat malu. Yang dengan malu tadi, malu kepada Allah, malu untuk berbuat maksiat, ini hal yang seharusnya, gitu ya. Maka perlu kita mendidik anak-anak putri kita, adik-adik putri kita, keponakan-keponakan putri kita, termasuk anak-anak kita tadi, untuk kita didik agar mereka memiliki sifat malu. Ya. Hasil intinya
berarti setuju, gitu ya. Akhirnya nikahlah mereka berdua sebelum Nabi SAW diutus menjadi Rasul. Sebelum diutus menjadi Rasul, mereka menikah. Ini juga pelajaran tadi ya, bahwasanya orang tua jangan memaksakan anaknya untuk menikah tadi. Boleh memotivasi, boleh, tapi untuk memaksakan jangan, karena nanti dampaknya tidak baik. Kalau anak itu terpaksa, ketika menikahnya terpaksa, maka khawatir nanti tidak baik. Tapi memotivasi itu penting. Kemudian setelah ketika nikah ini, Zainab usianya masih sangat muda sekali, gitu ya. Kalau kita pelajari artinya sejarah itu dari sisi usia itu Zainab sangat muda sekali. Tidak ada penjelasan secara resmi gitu ya berapa tahun usianya, tapi dari pengamatan dan penelitian dari keduanya menikah itu adalah perkiraan yang saya dapatkan sekitar umur 9 atau 10 tahun gitu ya menikah. Mungkin kita di sekarang ini heran gitu ya, anak kecil itu kok nikah. Maka kita jangan melihat suatu kebiasaan yang ada di masyarakat kita sekarang untuk menilai kebiasaan masyarakat di 1400 tahun yang lalu. Jangan disamakan gitu ya. Jadi 1400 tahun yang lalu, bahkan jangankan 1400 tahun yang lalu. Saya sekarang usia di atas 50 tahun. Waktu saya kecil masih sering kita dengar anak-anak perempuan usia 15 tahun, 14 tahun, 13 tahun menikah di Indonesia ini gitu ya. Masih dianggap hal yang wajar dahulu. Tapi dengan berjalannya waktu dan seterusnya, kemudian terjadi perubahan-perubahan. Jadi kematangan seseorang perempuan untuk menikah berbeda-beda dari satu tempat ke tempat, dari masa ke masa gitu ya. Jadi zaman dahulu di masa Rasulullah SAW hal yang wajar, umur 9-10 tahun sudah matang, mereka sudah balik gitu sebagian. Kalaupun belum balik, biasanya nanti berkumpulnya pas saat setelah baliknya. Jadi bisa saja menikah usia 6 tahun, 7 tahun gitu sudah nikah. Tapi nanti kumpulnya adalah ketika sudah balik. Itu hal yang bukan merupakan hal yang tabu di masa lalu. Bukan berarti sekarang saya menganjurkan sekarang pun anak-anak 7 tahun, 8 tahun supaya nikah. Jangan disalahpahami. Tapi jangan sampai kita sekali-kali mencela, mengejek, naudzubillah gitu ya, apa yang dilakukan oleh generasi di masa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi adapun sekarang kondisi perempuannya masih belum matang dan lain sebagainya, itu masalah lain. Artinya ketika kita lebih menginginkan ketika anak itu nanti udah lebih matang supaya bisa menikah. Bahkan Rasulullah SAW dalam sejarah ya, ketika punya putri Fatimah radhiyallahu anha dilamar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar sudah menikah, tapi ingin menjadi menantu Rasulullah SAW. Tapi oleh Rasulullah SAW ditolak. Jangan, dia masih kecil gitu. Nyatakan masih kecil Fatimah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga maju melamar Fatimah. Nabi SAW juga menolak, mengatakan dia masih kecil. Akhirnya dilamarlah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Nabi SAW setuju menikahkan Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali radhiyallahu anhu. Walaupun mungkin pada saat nikahnya dengan Ali pun artinya usianya menurut ukuran kita sekarang pun masih kecil gitu ya. Tapi tentu sudah lebih bertambah umurnya ketika sebelumnya dilamar oleh Abu Bakar atau Umar. Jadi pelajaran dari kisah ini juga ketika seseorang menolak lamaran dari orang yang baik,
itu bukan juga berarti menolak itu karena adanya keburukan, adanya aib dari orang yang melamar tadi, tidak ya. Jadi jangan sampai ada rasa sakit hati atau merasa diperlakukan tidak baik gitu ya misalnya. Karena bisa saja orang tua ataupun anaknya tadi belum mau, atau karena orang tua ada firasat bahwa sifat-sifat anak ini dengan anaknya mungkin kalau dipertemukan belum tentu jadi cocok dan seterusnya, dan pertimbangan-pertimbangan lain. Yang jelas kita perlu selalu husnudzon dan selalu yakin, optimis bahwasanya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik ya. Jadi jangan kaum laki-laki jangan putus asa ketika misalnya melamar terus ditolak, kemudian jadi putus asa dalam hidup, frustasi, jangan. Maka penting di sini untuk tidak mengadakan hubungan pacaran sebelum menikah. Karena seringnya kalau sudah melakukan hal yang haram dengan komunikasi berpacaran, kemudian akhirnya gagal jadi jodohnya, si perempuan ini dilamar oleh orang lain, ternyata nikah, seringkali orang merasa berat untuk menerima kenyataan tadi, jadinya frustasi, na'udzubillah. Bahkan kalau orang kurang imannya, malah sampai melakukan hal-hal yang tambah zalim, yaitu datang ke dukun misalnya ya, kemudian juga menyakiti calon yang pernah dia ingin nikahi tadi. Ada seorang teman menikah dengan seorang perempuan, yang perempuan ini sebelumnya pernah pacaran dengan laki-laki, sudah berniat untuk sehidup semati menikah. Kemudian yang perempuannya dapat hidayah dan tidak cocok dengan pacarnya tersebut gitu ya. Jadi dia menolak. Akhirnya nikah dengan teman. Akhirnya si pacarnya ini frustasi, tidak mau nikah lagi seumur hidup. Bahkan setelah itu tidak lama, si perempuan ini selalu kemasukan jin dan lain sebagainya sampai sekarang. Mungkin usia pernikahannya sudah 30 tahun gitu ya, diuji oleh Allah SWT, yaitu diganggu. Dan dianya juga pernah menyatakan akan melakukan balas dendam dan seterusnya. Na'udzubillah gitu ya. Artinya ini suatu perbuatan kalau memang benar dari dia, suatu tindakan-tindakan, suatu kezaliman yang akan memberatkan bagi pelakunya, orang yang berbuat zalim tersebut. Tapi bagi yang diuji tadi, insya Allah Allah tinggikan derajatnya. Allah dengan dia sabar, dengan ridho, sambil terus berusaha berikhtiar dengan jalan yang disyariatkan. Insya Allah ini adalah suatu kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Ya. Kemudian contoh lainnya ya, Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dituduh melakukan nepotisme karena mempekerjakan kerabat-kerabatnya untuk jadi pejabat negara. Ini juga hal yang salah, hal yang batil. Tuduhan tersebut tidak benar. Karena mereka menilai apa yang ada budaya sekarang ini, bahwa mempekerjakan kerabat itu adalah suatu hal yang buruk gitu ya. Tetapi di zaman 1400 tahun yang lalu, hal yang biasa, lumrah, mempekerjakan kerabat sebagai suatu pejabat, selama memang pejabat tersebut memiliki kapasitas, kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tidak masalah, gitu kan? Terbukti Khalifah Utsman radhiyallahu anhu ketika menugaskan beberapa kerabatnya menjadi gubernur, memang mereka pantas untuk menjadi gubernur dan berprestasi, gitu kan? Jadi bukan suatu hal yang negatif, bukan satu hal yang negatif. Di masa Khalifah Ali radhiyallahu anhu juga, Khalifah Ali radhiyallahu anhu menugaskan beberapa kerabat dekatnya untuk jadi gubernur juga. Ya, memang tidak jadi masalah selama memiliki kapasitas. Tapi ada anak angkat Khalifah Utsman radhiyallahu anhu yang bernama Muhammad, minta kepada Khalifah Utsman, berikan saya jabatan. Tapi Khalifah Utsman mengatakan tidak, kamu tidak pantas, gitu. Artinya tidak memiliki kapasitas menurut Khalifah Utsman, maka tidak diberi jabatan. Walaupun anak itu anak yang sangat disayangi oleh Khalifah Utsman. Artinya hati-hati, jangan sampai seorang akhirnya terjerumus kepada mendiskreditkan sahabat.
menjelekkan sahabat, naudzubillah ya, terjerumus kepada suatu dosa ketika kita menjelekkan, mendiskreditkan atau mencela sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Kemudian ya. Setelah itu Nabi SAW mendapatkan wahyu, diutus menjadi Rasul. Abul As ini profesinya sebagai pedagang. Suami dari Zainab ini profesinya sebagai pedagang. Beliau orang yang jujur dan amanat. Banyak masyarakat Mekah yang mempercayakan, memberikan modal uang kepada Abul As untuk digolangnya. Sedangkan kebiasaan penduduk Mekah ini mereka berdagang, pergi ke Yaman sama pergi ke Syam gitu ya. Bagaimana terdapat dalam surat Al-Fil, li'ilafi Quraisyin, surat Quraisy ya, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Kebiasaan berdagang di musim dingin, di musim panas, pergi ke Syam, pergi ke Yaman untuk berdagang. Ini juga penting bagi kita semua, sifat amanat. Amanat ini penting sekali, termasuk sifat orang yang beriman. Bahkan sebaliknya, khianat adalah sifat orang munafik. Maka kita terus berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita orang-orang yang amanat dan hindarkan dari sifat khianat. Itu penting ya. Dan terus berusaha juga untuk benar-benar istiqomah dalam hal ini. Karena tidak mudah untuk memegang amanat, itu adalah suatu hal yang tidak mudah, tetapi merupakan suatu keharusan. Jangan meremehkan hal-hal yang bersifat yang namanya amanat. Amanat apa saja gitu ya. Amanat baik ketika menggolang barang milik orang lain, ataupun amanat ketika dia jadi kepala keluarga, amanat ketika dia diberi amanat untuk menduduki satu jabatan misalnya ya, apakah apa saja gitu ya, baik dari RT, RW dan seterusnya sampai ke presiden ataupun mungkin pengurus masjid atau pengurusan lembaga, yayasan dan lain sebagainya, ini benar-benar harus dijaga masalah amanat. Ya. Kemudian ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul, Abul As lagi safar di luar Mekah. Alhasil ketika Nabi SAW menyampaikan kepada orang-orang terdekatnya beriman, istri Nabi SAW beriman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu anak angkat juga oleh Nabi, dijadikan anak oleh Nabi SAW ya, dari mulai usia 5 atau 6 tahun dipelihara oleh Nabi SAW. Kemudian Zaid bin Harithah juga dari mantan budak ya, yang kemudian dijadikan anak angkat oleh Nabi SAW. Zaid juga masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari sahabat Nabi SAW yang paling dekat segera masuk Islam. Jadi orang-orang terdekatnya masuk Islam, termasuk anak-anaknya, dan Zainab masuk Islam, menerima. Ketika suaminya datang ke Mekah, Zainab memberitahu kabar bahwa ayahnya sekarang menjadi Rasul dan saya sudah beriman. Suaminya sempat kaget. Kenapa kamu tidak izin dulu kepada saya? Gitu kan. Zainab juga kaget. Dia tidak menyangka suaminya menegur. Sangka suaminya akan senang dan ikut masuk Islam bersama Zainab. Kemudian Zainab mengajak suaminya untuk masuk Islam. Tapi suaminya tidak mau. Suaminya tidak mau masuk Islam. Tapi juga suaminya tidak melarang Zainab untuk masuk Islam. Tidak disuruh murtad, tidak. Dan beliau juga, Abul As ini tidak benci kepada mertuanya Nabi Muhammad SAW. Tidak. Tetapi dia mungkin dari sisi pertimbangan analisa saya ya, pertimbangan yang sifatnya duniawi. Kalau saya masuk Islam, saya akan dicela oleh kaumku.
Bisa jadi orang yang biasa titip modal mungkin nanti akan tidak titip modal misalnya, ya, mungkinan dari sisi sifatnya dunia. Jadi dia tetap tidak mau masuk Islam, tapi tidak memusuhi atau mencela Nabi SAW, tidak, tetap hormat kepada mertuanya. Dan memang tidak ada paksaan dalam agama Islam, la ikraha fiddin. Nabi SAW tidak memaksa menantunya untuk masuk Islam. Berbeda dengan menantu Nabi SAW yang lain. Setelah Zainab menikah, Ruqayyah juga menikah, Ummu Kulthum juga menikah. Keduanya nikah dengan dua anak Abu Lahab, paman Nabi SAW. Tapi ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul, Abu Lahab memusuhi dakwah Nabi SAW. Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk mencerai Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Dan kedua anak Abu Lahab menceraikan mereka berdua. Sehingga jadilah Ummu Kulthum dan Ruqayyah jadi janda, kembali pulang ke rumah Nabi SAW. Tentu sebagai seorang ayah sedih ketika anaknya menjadi janda dan seterusnya, ada perasaan seperti itu. Dan orang musyrik ini ingin menghina, merendahkan Nabi SAW gitu ya. Tapi tetap istiqomah mereka dan sabar menghadapi ujian seperti itu. Tapi Abul As tidak mau menceraikan istrinya. Termasuk tekanan dari orang musyrik Mekah kepada Abul As untuk menceraikan Zainab. Tapi Abul As tetap tidak mau. Saya tidak akan menceraikan istri saya selama-lamanya. Artinya dia tetap menghargai Zainab dan menghormati Nabi SAW. Nabi SAW senang dalam hal ini akan sifat menantunya tadi. Artinya dia punya sifat tetap pada pendirian dalam hal ini, tidak mau menceraikan. Ini kejadian yang terjadi, dan saat itu belum turun ayat yang memerintahkan untuk orang muslimah tidak boleh nikah dengan orang kafir atau musyrik. Belum turun, ayat ini belum ada. Jadi masih saat itu dibiarkan, tidak jadi masalah gitu ya. Ini kejadian yang ada. Akhirnya Zainab juga tidak memaksakan suaminya untuk masuk Islam. Suaminya juga tidak memaksa istrinya untuk murtad, tidak, saling menghormati. Akhirnya terjadi hijrah Nabi SAW, hijrah ke Madinah. Keluarga Nabi SAW hijrah ke Madinah. Para sahabat radhiyallahu anhum hijrah ke Madinah. Zainab izin kepada Rasulullah SAW, ya ayah, istilahnya, saya nggak bisa ikut hijrah. Saya menemani suami saya di Mekah. Sudah, tidak apa-apa. Nabi SAW mengizinkan Zainab untuk tetap tinggal di Mekah, tetap dalam keimanannya, tidak hijrah. Sampai terjadi perang Badar. Perang Badar di tahun keberapa? Kedua Hijriah. Terjadi perang Badar, Abul As ikut berangkat ke Badar untuk perang bersama kaum musyrikin, untuk memerangi kaum muslimin, termasuk memerangi mertuanya kan gitu. Walaupun Abul As sendiri sebenarnya tidak membenci Nabi SAW, tapi terpaksa di sini. Terpaksa dia akan dicela oleh kaumnya kalau tidak ikut berangkat. Seorang pemuda nggak ikut berangkat, tidak setia kawan, tidak solidaritas gitu kan. Nah, ini bahayanya kalau seseorang berpikirnya kemaslahatan duniawi yang dipikirkan. Tapi kalau orang berpikirnya akhirat adalah apa yang jadi kewajiban saya. Walaupun hal itu berat, resikonya berat, dicela, dikucilkan, diboikot, atau bahkan bisa dipecat dari pekerjaan, diusir dan lain sebagainya, dipenjara, bahkan dibunuh, tetap orang itu pegang prinsip. Ini berbeda gitu ya. Kalau orang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Tapi inilah ujian dalam hidup. Ujian dalam hidup. Abul As berangkat. Tinggal bagaimana perasaan Zainab radhiyallahu anha ini. Bagaimana perasaan beliau tahu bahwa besok ini akan terjadi peperangan. Suaminya di satu shaf sendiri melawan ayahnya di shaf yang lain. Gitu kan. Satu
perang batin dan kesedihan yang luar biasa, kecemasan yang luar biasa, sampai terjadi perang Badar. Banyak dari tokoh-tokoh musyrikin Mekah yang tewas di perang Badar. Lalu Abul As sendiri ditawan, ditangkap. Berhasil ditangkap bersama beberapa musuh-musuh Islam lain yang ditangkap ada juga. Di perang Badar ini cukup banyak. Alhamdulillah, Zainab setelah mendengar berita bahwasanya ayahnya selamat, senang. Tapi suaminya juga selamat, tapi ditawan. Dan kaum muslimin sepakat bahwasanya tawanan perang Badar ini boleh yang mau menebus dengan tebusan dibebaskan. Orang yang kaya tebusannya dengan tebusan yang tinggi. Tapi orang yang miskin tebusannya sedikit juga diterima. Bahkan yang tidak punya uang untuk nebus tapi punya ilmu, pengetahuan baca dan menulis, mengajarkan kaum muslimin baca dan menulis. 10 orang yang bisa baca menulis dibebaskan tanpa bayar. Ini menunjukkan juga Nabi SAW menginginkan umatnya ini pandai juga. Samping ilmu agama juga keduniaan, berhitung, menulis, membaca. Adapun Nabi SAW sendiri tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis dengan kehendak Allah, dengan hikmahnya. Sehingga menjadi bukti sebenarnya bahwa Nabi SAW benar-benar utusan Allah, mendapatkan wahyu. Bukan belajar dari orang Yahudi, ahli kitab, ketika menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kan. Tapi tetap saja orang musyrikin yang di hatinya ada penyakit menuduh juga. Nabi belajar sama orang Yahudi dan sebagainya. Tahu mereka bahwa Nabi SAW tidak membaca tapi tidak menulis. Nah, tidak membaca, tidak menulis, tapi Nabi cerdas, gitu ya. Jadi jangan dipahami tidak bisa membaca, menulis, misalnya tidak cerdas, tidak. Nabi SAW cerdas. Berapa banyak orang zaman sekarang juga tidak bisa membaca, menulis, tapi Allah berikan kelebihan kecerdasan. Jadi beda, jangan disamakan ya. Tapi seperti itu. Intinya Zainab sedih, suaminya ditawan. Akhirnya apa? Zainab kirim kalung pernikahan, kalung pemberian dari ibu beliau Khadijah radhiyallahu anha waktu pernikahan dengan Abul As. Kalung yang sangat berharga ini diberikan kepada saudara iparnya, saudara dari Abul As, untuk dibawa ke Madinah untuk jadikan tebusan supaya suaminya dibebaskan, dipulangkan. Nah, ini luar biasa ya, seorang perempuan itu kalau sudah cinta kepada suami, dia siap mengorbankan apapun gitu ya untuk suaminya juga. Kemudian Nabi SAW akhirnya tahu ada kalung. Nabi kenal kalung ketika lagi melihat harta tebusan-tebusannya dari kaum musyrikin, dilihat kalung milik istri beliau yang diberikan kepada putrinya, gitu kan. Nabi SAW menanyakan dan diberitahukan ini kalung Zainab. Akhirnya Nabi SAW meminta pendapat kepada para sahabat. Bagaimana pendapat kalian kalau kalung ini kita kembalikan lagi dan Abul As dibebaskan tanpa harus menebus dengan kalung ini? Para sahabat setuju semuanya. Ya Rasulullah, kami ikhlas ridha, gitu. Tidak masalah. Tapi ini satu hal pelajaran bagi kita semua. Nabi SAW itu pemimpin umat, gitu ya. Pemimpin. Beliau berhak untuk tidak minta musyawarah juga bisa. Diputuskan bahwasanya kalung ini dipulangkan dan juga dibebaskan. Berhak. Para sahabat pun akan sampai nawatokna. Tapi inilah sifat bijak pemimpin, gitu ya, yang tidak langsung begitu saja memutuskan dan lain sebagainya, tapi juga minta pendapat. Orang minta pendapat itu merasa juga dihargai. Kalau orang pemimpinnya memang baik, ketika minta pendapat pun mereka yang dipimpin juga akan ikhlas, akan senang. Tapi berbeda kalau orang itu langsung memutuskan sendiri saja, barangkali ada di hati mereka ganjelan. Ini pentingnya juga seorang kepala rumah tangga ataupun pemimpin siapapun sebelum memutuskan minta pendapat. Walaupun dia mengarahkan ya kepada istrinya, kepada anaknya untuk
misalnya melakukan hal yang dia inginkan dengan diberikan alasan-alasan, sehingga nanti mereka pun menerimanya tuh bukan karena terpaksa, tapi karena memang mereka juga ikut setuju dengan pendapat tersebut. Tetapi perlu dipahami, ketika seorang pemimpin bermusyawarah minta pendapat, keputusan pemimpin tetap harus diikuti selama bukan maksiat. Jadi jangan sampai seorang istri mengatakan, saya kan sudah memberikan pendapat seperti ini misalnya. Atau seorang anak mengatakan, atau siapapun, saya sudah memberikan nasihat sebagai saran. Ya, saran, nasihat diterima, tapi keputusan pemimpin tetap harus diikuti. Selama bukan maksiat ya tentunya di sini. Jadi ini pelajaran, belajar bagi kita untuk seorang istri taat sama suami, seorang anak taat pada orang tua, gitu. Seorang bawahan taat pada atasan selama dalam hal kebajikan, kebaikan, gitu ya. Ini penting walaupun prakteknya tidak mudah. Pernah suatu hari Amr bin As radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Nabi SAW jadi pemimpin dalam peperangan. Anak buahnya yang dipimpinnya diantaranya Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah ibn Jarrah dari sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun. Padahal Amr bin As baru masuk Islam 3 atau 4 bulan. Mu'alaf, tapi sudah ditugaskan jadi pemimpin. Di antara keputusan Abul As, tidak boleh ada seorang pun yang menyalakan api di malam hari. Padahal saat itu sudah musim dingin luar biasa. Orang butuh nyalakan kayu bakar untuk menghangatkan badan. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat kesal menyampaikan curhat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi Abu Bakar mengatakan ini pilihan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tetap kita harus ikuti keputusan dia. Waktu menyerang musuh kalah, kabur, kocar-kacir. Kaum muslimin sudah gemes ingin menyerang, mengejar. Tapi pemimpin Amr bin As mengatakan tidak boleh mengejar. Mereka agak kesal juga gitu kan. Tapi setelah pulangnya itu dilaporkan kepada Nabi SAW, Amr bin As ditanya. Amr bin As menjelaskan Amr bin As radhiyallahu anhu, pada saat itu kalau kita nyalakan api akan merupakan bahaya besar. Musuh akan tahu posisi kita di mana, akan kita diserang. Dan kalau kita mengejar musuh tadi yang sudah kocar-kacir, kabur, berpencar, itu bisa jadi trik musuh juga. Ketika kita mengejar pasti berpencar juga kitanya, akan semakin sedikit jumlah kitanya. Yang nanti akan dihabisi sebagian kaum muslimin oleh musuh-musuh. Kita khawatir kalau itu trik mereka. Tapi yang jelas tadi, jadi tidak semua apa yang kita inginkan harus diikuti atau harus diterapkan oleh pemimpin kita. Selama tadi kembali keputusannya bukan hal maksiat. Tapi kalau sudah maksiat tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Abul As dibebaskan. Tapi Nabi SAW berpesan kepada Abul As sebelum pulang ke Mekah dari Madinah. Hai Abul As, tolong kalau kamu sudah sampai Mekah, istrimu supaya berangkat ke Madinah. Jadi biar tinggal bersama kami. Nanti kami akan utus orang untuk menjemput istrimu. Ya, setuju Abul As. Tidak mengatakan, wah ini istri saya, saya tidak mau dan lain sebagainya. Tidak. Ini tetap hormat beliau kepada mertuanya, gitu ya. Walaupun keputusan itu tentu Abul As tidak cocok. Dia berpisah dengan istrinya yang disayangi, udah punya anak 2. Yang satu namanya Umamah, yang satu namanya Ali. Tapi tetap terima. Sampai pulang, Zainab senang sekali berjumpa dengan suaminya lagi. Tapi suaminya mengatakan bahwasanya kita berkumpul sekarang tapi akan berpisah lagi. Gimana kamu mau pergi kemana? Tidak, ayahmu meminta bahwa kamu harus pergi ke Madinah, bergabung dengan kaum muslimin di sana, dan saya sudah menyatakan setuju.
Ya sudah, itu perintah dari Nabi SAW, Zainab pun bisa menerima. Bagaimana langkahnya? Nabi SAW mengutus Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu bersama salah satu temannya, 2 orang, datang ke luar kota Mekah. Tidak sampai masuk ke dalam karena ini musuh gitu ya bagi kaum musyrikin. Dia akan menjemput, nanti tinggal Zainab mungkin diantar ke tempat tersebut. Gitu, nanti akan dibawa. Zaid bin Harithah itu usianya sekitar 20 tahun lebih tua dari Zainab gitu ya. Dan sejak kecil sebelum Zainab lahir sudah ikut bersama Nabi SAW. Ya, walhasil saat itu kondisinya tidak memungkinkan untuk mengutus yang lain. Nabi SAW memilih Zaid bin Harithah. Akhirnya Abul As tidak mengantar Zainab sama anak-anaknya ke tempat tadi di luar kota Mekah gitu ya, perbatasan tadi, tapi menyuruh saudara kandungnya yang untuk mengantar. Saya tidak paham mengapa suaminya tidak ikut mengantar. Apakah karena dia tidak siap dilihat oleh orang-orang Mekah, dia ngantar istrinya misalnya ya, ataukah mungkin dia khawatir akan berat perpisahan dengan istri dan anaknya, kalau sampai mengantar itu akan terasa berat sekali, atau bahkan mungkin nanti akan berubah pikiran, akan malah dilarangnya untuk pergi ke Madinah. Yang jelas yang berangkat saudara kandungnya yang mengantar. Di bawah nuntun untanya, Zainab naik di atas unta, tapi naik juga seperti di atas untanya itu ada seperti kemah atau gubuk kecil gitu ya, yang disebut mungkin sekedup gitu ya. Jadi tidak terlihat dari luar. Zainab dan 2 anaknya ikut di atas rumah gubuk yang ada di atas unta tadi. Orang-orang paham bahwasanya di dalamnya itu adalah Zainab dan putranya. Gitu. Karena yang membawanya ini adalah saudara kandung Abul As. Orang musyrikin saat itu lagi dendam kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Banyak keluarga mereka yang tewas terbunuh di perang Badar. Jadi masih ingin melampiaskan dendamnya dan tidak setuju kalau Zainab pergi begitu saja ke Madinah. Maka pemuda-pemuda Quraisy menghalangi saudara dari Abul As ini untuk tidak boleh keluar gitu, membawa Zainab. Yang terkenal ada namanya Habbar bin Aswad. Habbar bin Aswad. Dan teman-temannya yang lain yang mengganggu dengan anak panah dan tombaknya, mengganggu mereka atau mengganggu Zainab untuk ke Madinah. Tapi saudara kandung ini karena diamanati oleh Abul As tidak terima, dia jaga. Akhirnya sempat terjadi perkelahian bahkan untuk saling membunuh. Ketika mendengar berita tersebut, Abu Sufyan bin Harb masih musyrik saat itu, belum masuk Islam kan? Karena Abu Sufyan masuk Islamnya setelah Fathu Mekah. Datang melerai, memisahkan untuk tidak boleh sampai saling membunuh. Tapi Abu Sufyan mendekati saudara kandung Abul As, menegur, kamu salah besar membawa perempuan itu untuk keluar Mekah di siang hari bolong, disaksikan oleh banyak orang. Mereka ini sedang marah, saudara-saudaranya, keluarganya meninggal, dibunuh gitu ya. Kemudian kamu bawa secara terang-terangan, ini seperti mengejek. Tapi kami tidak melarang Anda membawa anak perempuan tersebut untuk ke Madinah bertemu sama ayahnya, kami tidak akan melarang. Tapi waktunya sekarang tidak tepat. Kalau kamu paksakan juga akan terjadi kegaduhan, pertumpahan darah sesama kita. Jadi pada saat itu Zainab jatuh dari unta
karena diganggu ya, mau ditombak, untanya dilempar panah dan lain sebagainya, sampai untanya terjatuh. Zainabnya ikut terjatuh padahal sedang hamil, yang mengakibatkan keguguran ya, jatuh dari unta. Akhirnya saudara Abul As juga menyadari ya, bahwasanya Zainab mungkin kondisinya juga sakit, jatuh, dipaksakan juga ke Madinah tidak baik, dan juga diterima alasan Abu Sufyan ini. Abu Sufyan sama Abul As ini masih satu kabilah, satu suku, Bani Umayyah juga. Jadi Abu Sufyan pun asalnya satu sisi menyetujui Zainab untuk ke Madinah, tapi jangan sekarang, biar pulang dulu, suasana sudah tenang. Malah diajari oleh Abu Sufyan, nanti cari waktu yang lain, malam-malam kamu sembunyi, jangan sengaja-sengaja di siang hari, sembunyi-sembunyi berangkat, saya bawa. Diajari seperti itu. Bahkan Hindun, istri Abu Sufyan, memaki-maki itu pemuda-pemuda yang mengganggu Zainab. Dia bilang, kalian banci, katanya, beraninya sama anak perempuan. Waktu di Badar bagaimana kalian jadi pengecut dalam saat berperang, gitu kan? Tetap saja Hindun masih benci kepada Nabi SAW karena ayahnya tewas terbunuh juga, gitu ya. Tapi di situ tetap membela Zainab juga, karena perempuan tidak pantas untuk diganggu, disakiti. Ini luar biasa. Masyarakat Arab saat itu, walaupun kepada musuh, kepada perempuan saja untuk disakiti itu satu aib, satu hal yang tercela. Pernah tokoh musyrikin Mekah waktu Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu hijrah, datang ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang menjumpainya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Ditanya, ayah kamu kemana? Nggak tahu, pergi. Nggak tahu. Ditempeleng oleh tokoh musyrik tadi, mukanya, wajahnya, sampai jatuh antingnya dan sakit, gitu kan. Itu oleh penduduk Mekah, tokoh musyrik itu dicelaknya, dibulinya atas sikapnya kepada perempuan. Luar biasa ya. Tapi sekarang kaum Yahudi ya, yang berperang dengan kaum Muslimin tidak pandang bulu anak-anak, perempuan dan lain sebagainya, mereka bunuh dan lain sebagainya. Na'udzubillah ya. Beda dengan kaum Muslimin, luar biasa terhadap tahanan itu dijaganya, dimuliakannya. Tahanan itu tidak didolimi, disakitinya. Kembali akhirnya mereka pulang, bahkan dirawat diantaranya oleh Hindun juga, Zainab. Walaupun Hindun sempat bilang, ini gara-gara ayah kamu nih, jadi kamu begini dan seterusnya, masih sering menunjukkan ketidaksukaannya, tapi tetap dirawat. Ini sedikit juga masalah gara-gara kamu, kesalahan kamu dan lain sebagainya. Ini juga hal yang perlu kita evaluasi dalam hidup, gitu ya. Ketika kita terjadi suatu kekeliruan, suatu kesalahan sekalipun, bukan waktunya saat itu untuk menyalahkan orang yang bersalah, apalagi kalau tidak bersalah ya. Sekalipun salah, sekalipun, tapi kalau bukan waktunya, tidak tepat. Yang perlu adalah kita cari solusi. Seorang supir bawa mobil di jalan tol, kemudian salah jalan, salah jalur, tambah jauh lagi kan, kalau dari jalan tol keluarnya, balik laginya susah. Tapi kalau orangnya yang di mobil marah-marah, kamu sih salah jalan, jadinya begini. Mungkin supir yang bawa mobil malah tambah stres, tambah tegang, tidak tenang, gitu kan. Untuk mencari selesainya, solusinya malah jadi tidak baiknya. Tapi kalau sudah terjadi, qadarullah wa masya'al, khair, insyaallah ada hikmahnya. Gimana cari solusinya? Jadi tenang pembawaannya. Ada seorang istri, anaknya masih kecil sakit panas. Istri telepon ke suaminya di kantor, kasih tahu, Mas, ini anak kita panas. Panik kan, ingin supaya suaminya menenangkan istrinya. Malah suaminya malah membalas, kamu kasih makan apa anak kita? Tadi saya ke kantor, Pak Ber, nggak sakit, sehat.
Kok sekarang sakit, kamu kasih makan apa sih? Langsung disalahkan istrinya. Salah-salah dialah penyebabnya anaknya sakit gitu. Padahal seandainya pun kesalahan istri tadi salah memberikan makan pun bukan saatnya untuk menyalahkan istrinya saat itu. Yang dibutuhkan untuk menenangkan, cari solusi. Seorang datang ke rumah temannya sambil nangis menceritakan, saya sedang terjerat riba. Saya dikejar-kejar sama penagih dan lain sebagainya, diteror dan lain sebagainya. Lalu jawaban temannya, ya gara-gara kamu sih riba. Ya ini akibatnya, resikonya. Itu bukan kata-kata yang bijak gitu ya. Tapi yang dibutuhkan oleh temannya ditenangkan, dihibur, diberi solusi, walaupun nanti setelah itu perlu diingatkan, dinasehati atas kesalahannya, tapi bukan saat itu juga langsung disalahkan. Ini perlu juga ya, kita belajar bagaimana cara untuk meluruskan kesalahan dan lain sebagainya. Ya, intinya Abul As akhirnya menyuruh lagi saudaranya untuk mengantarkan. Cara mengantarkannya bagaimana? Subhanallah ya. Zaid bin Harithah ketika datang di suatu tempat perbatasan Mekah, tempat itu daerah orang-orang Mekah menggembalakan kambing-kambing milik mereka, gitu ya, di luar perbatasan ini. Zaid bin Harithah ketemu sama penggembala kambing, tanya, ini kambing milik siapa? Oh, ini milik tuan kami, Zainab binti Muhammad. Pas kebetulan temu dengan penggembalanya, kambing-kambingnya milik Zainab. Jadi Zaid bin Harithah titip, ini cincin, tolong berikan kepada Zainab, majikan kamu. Dan jangan bilang kepada siapapun, bicara kepada siapapun tentang hal ini. Ini amanat. Laksanakan amanat itu. Ketika pulang ke Mekah, diberitahukan kepada Zainab, ini saya bertemu dengan seseorang yang saya tidak kenal, ini menyerahkan cincin ini. Ternyata ini cincin dari ayah Nabi, ayah Zainab, itu Nabi Muhammad SAW. Zainab paham ini cincin ayahnya. Dari situ udah paham bahwasanya ada yang sedang menunggu untuk mengantarkan Zainab ke Madinah. Di mana kamu ketemu orang yang titip cincin ini? Di daerah sini. Ya sudah paham. Itu cara untuk bertemunya. Akhirnya diantar juga Zainab sampai bertemu dengan Zaid bin Harithah, sampai dibawa ke Madinah, tinggal di Madinah. Sekitar 6 tahun. 6 tahun kemudian ya, ini berpisah ya, Abul As sama Zainab berpisah sekitar 6 tahun. Ketika Abul As sedang pergi berdagang, sepertinya ke arah Syam ya, dari Syam mau pulang ke Mekah, membawa barang dagangan, membawa barang-barang dan membawa harta. Abul As ini ditangkap oleh kaum muslimin. Karena orang dari Syam itu biasanya melewati Madinah, atau kalaupun tidak melewati Madinah, sekitar Madinah dekat gitu kan. Ditangkap oleh pasukan kaum muslimin. Harta-hartanya pun dirampas. Tetapi Abul As berhasil lolos dari tawanan, kabur. Tapi kaburnya ke Madinah, ke kota Madinah. Karena mungkin sudah dibawa ke Madinah, kabur. Dia mau cari perlindungan. Akhirnya mungkin cari-cari informasi, mungkin dengan tutup mukanya dan lain sebagainya, sampai dia mencari rumah Zainab. Sampai dia ketuk rumah Zainab. Ditanya oleh Zainab, siapa? Saya Abul As. Abul As, kamu datang masuk Islam? Tidak, saya bukan mau masuk Islam. Saya mau minta perlindungan Anda. Saya lagi dikejar-kejar, tadi ditawan. Ya sudah, saya akan lindungi Anda. Anda adalah anak bibi saya, dan Anda adalah ayah dari anak-anak saya.
Ketika Nabi SAW sholat subuh berjamaah dengan kaum muslimin, Zainab menyatakan bahwasanya Abul As dalam perlindungan saya. Udah merupakan suatu undang-undang ya di negeri Arab saat itu. Kalau ada orang yang menjamin, ya sudah, yang lain sudah terima gitu. Seperti Nabi SAW waktu pulang dari Taif, mau masuk Mekah dilarang oleh penduduk Mekah. Tapi ada yang menjamin, salah satu tokoh Mekah, saya jamin, akhirnya penduduk Mekah pun tidak bisa mengganggu lagi Nabi SAW dan menerima kedatangan Nabi SAW di Mekah. Dan seterusnya. Walhasil Nabi SAW ketika mendengar itu tidak tahu sebelumnya kejadian Abul As datang dan lain sebagainya. Tapi Nabi SAW akhirnya menjamin juga. Artinya diterima jaminan Zainab, hanya dan Zainab diberitahu bahwasanya jangan kamu berhubungan badan dengan dia. Tapi artinya perlakukan dengan baik. Tapi jangan dengan badan. Akhirnya Nabi SAW pun berkumpul dengan sahabat, minta pendapat sahabat lagi. Bagaimana pendapat kalian kalau Abul As ini pulang dan barang-barang dagangan harta yang dia bawa kita kembalikan semuanya. Tapi kalau kalian tidak setuju, tidak jadi masalah, itu udah milik hak kalian. Setuju semua sahabat, tidak ada yang tidak setuju. Dikembalikan lagi semua hartanya, bahkan tali, istilahnya baskom gitu ya, mungkin harta yang mungkin ringan, tidak seberapa lah gitu kan mungkin. Tapi semuanya dikumpulkan lagi, tidak ada yang tertinggal. Semuanya diberikan lagi kepada Abul As. Dan Abul As pulang ke Mekah. Luar biasa. Akhirnya Abul As pulang lagi ke Mekah. Sampai di Mekah, selesaikan tuh urusan-urusan jual belinya, amanatnya, bagi hasilnya, sampai selesai semua. Udah diberikan hak-haknya penduduk Mekah. Sampai tanya lagi Abul As, ada lagi yang belum saya berikan haknya? Sudah semuanya. Akhirnya Abul As berpidato. Sekarang saya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya masuk Islam sekarang. Saya tidak mau masuk Islamnya waktu saya ditawan di Madinah. Mungkin kalian akan mengatakan bahwa saya masuk Islam untuk membawa harta-harta kalian ya, untuk berkhianat. Dan saya masuk Islamnya kalau di sana dalam keadaan lagi tertawan gitu kan, lagi keadaan tertekan, tidak karena kesadaran. Tapi sekarang saya sudah bebas, saya sudah berikan harta kalian. Sekarang saya dengan kesadaran sendiri saya nyatakan masuk Islam. Penduduk Mekah juga tidak bisa mengganggu dia, membiarkan ke Madinah. Kondisi saat itu juga kaum musyrikin Mekah sudah semakin lemah. Gitu ya. Akhirnya Abul As masuk Islam dan bergabung lagi bersama Zainab dan bersama anak-anaknya, hidup bahagia. Setahun kemudian Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia. Dan Abul As dalam kitab-kitab sejarah dijelaskan tidak menikah lagi setelah Zainab meninggal gitu ya. Dan kemudian tidak lama juga akhirnya Abul As juga meninggal dunia juga. Radhiyallahu anhum ajmain. Itu kisah cinta dari Zainab dan suaminya Abul As radhiyallahu anhum, di mana juga belum turun ayat yang melarang untuk perempuan muslimah menikah dengan orang kafir gitu ya. Tapi setelah turun sudah memang sampai saat ini pun sudah paten, berarti sudah berlaku sampai hari kiamat larangan kalau perempuan muslimah menikah dengan orang musyrik, orang kafir. Hal itu terdapat dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10. Juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Ya, sampai saat ini kita buka forum tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, silakan.
Boleh secara langsung, boleh juga secara tertulis, silakan. Masih ada waktu 1 jam, setengah jam. Justru yang dibutuhkan adalah forum diskusinya, forum tanya jawabnya. Mudah-mudahan tidak ada yang malu untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Silakan. Tidak hanya pertanyaan ya, tapi untuk tambahan juga tidak apa-apa. Setelah untuk mendengarkan kisah tadi, ada pendapat-pendapat, artinya pelajaran, hikmah yang berkesan yang belum saya sampaikan tadi. Sedangkan antum menilainya bahwa ini ada satu pelajaran yang penting, faedah yang penting. Silahkan sampaikan juga untuk kita saling berbagi. Oke. Ya, betul. Dalam masalah pernikahan, dua laki dan perempuan itu dianjurkan untuk melihat rekaman di. Ya. Terus masalah selain lainnya dalam masalah masyarakat kan Ya. Ini masalah secara fisik atau cantik atau gantengnya itu bisa nggak masuk dalam timbangan saya? Ya. Ya. Jadi ada hadis Nabi SAW bahwasanya perempuan dinikahi karena 4 hal gitu ya, karena kedudukannya, karena nasabnya, karena hartanya, dan karena dinnya, dan karena dinnya, agamanya. Masuk agama ini bukan hanya pemahaman ilmu keilmuan saja, tapi juga perilakunya, akhlaknya juga, gitu ya. Maka fadfar bidatid din, suruh ambillah dari dinnya tersebut, kamu akan beruntung, gitu kan? Akan selamat, akan beruntung. Bukan berarti pertimbangan-pertimbangan lain itu sama sekali tidak boleh dipertimbangkan, bukan. Tetapi ini yang paling pokok untuk jadikan pertimbangan. Jangan sampai pertimbangannya yang lain, malah pertimbangan din sama sekali tidak dinilai. Ini yang berbahaya nantinya. Tapi kalau orang sudah mempertimbangkan din juga, tapi juga ada kecenderungan ingin, seperti tadi selera, ingin yang ganteng, ingin yang cantik, itu hak dari masing-masing individu, gitu ya. Istilahnya tidak dikatakan juga bahwasanya ini berarti menyalahi syariat, itu tidak. Buktinya di masa Nabi SAW ada seorang sahabat udah nikah, tapi akhirnya minta cerai perempuan itu. Dia bilang bukan karena suami saya agamanya buruk, tidak. Dia baik sekali, tapi saya tidak suka. Dan saya takut karena ketidaksukaan saya tadi, karena tadi tidak selera, tapi takut nanti saya jadi maksiat, jadi dosa. Gitu. Alasannya seperti itu. Walaupun tentu ini juga pelajaran buat kita, sebelum melangkah perlu dipertimbangkan dulu. Jangan tadinya ya sudah, setelah itu baru saya tidak cocok ternyata misalnya. Dari awal kan ada nador, suruh nador gitu kan. Itu artinya supaya lihat selera atau tidak, cocok atau tidak dari sisi fisik dan lain sebagainya. Kalau tidak cocok, si laki-laki juga berhak untuk tidak jadi melamar. Ataupun ketika suami laki-laki itu melamar, perempuan itu mengatakan saya tidak cocok misalnya, atau belum siap dan lain sebagainya, itu juga bukan berarti termasuk yang dicela. Kalau ada orang laki-laki yang baik agamanya, meminang dan akhlaknya baik, kemudian tidak diterima, misalnya akan terjadi kerusakan dan fitnah yang besar, itu tidak berlaku kalau memang ada pertimbangan tadi bahwa dia tidak terima, gitu istilahnya ya. Seperti Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, anak saya masih kecil, gitu kan. Mungkin Nabi SAW punya pertimbangan-pertimbangan lain dan seterusnya. Tetapi bukan berarti tapi bagi Syiah mereka menyerang di situ tuh. Berarti Abu Bakar, Umar ada orang-orang yang tidak baik dan lain sebagainya. Nah itu satu hal yang salah.
Ya, itu contohnya seperti itu. Tapi kalau yang memang batil adalah orang sudah baik agamanya, tapi semata-mata pertimbangannya bukan yang syar'i. Misalnya dalam pengertian dia harus dari yang satu keturunan dengan dia dan lain sebagainya. Misalnya, padahal kalau memang ada tidak mengapa. Gitu. Tapi kalau ternyata juga tidak ada, akhirnya si gadis ini terus tambah umur sampai tidak menikah, berarti suatu kezaliman kan gitu. Ini yang perlu dipertimbangkan. Allahu a'lam. Gimana? Ya, itu memahami tadinya ada yang berkarat dan agamanya. Tapi malah kalau ada terjadi kerusakan itu terjadi terhadap lakinya atau perempuan. Bisa dua-duanya. Terjadi kerusakan, bisa terjadi pada dua-duanya. Ada laki-laki itu juga bisa, dan juga bisa terjadi pada perempuan, gitu. Bisa terjadi kerusakan pada keduanya. Ayaku. Kemudian kesempatan masih ada waktu ya. Kita buka ayat Al-Quran di surat An-Nur ayat 26. An-Nur ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Di Quran terjemah artinya perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu jannah. Ayat ini berkenaan dengan hadisul ifk, kisah ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh kaum munafik telah berbuat zina, padahal Aisyah radhiyallahu anha bersih. Dengan turunnya ayat ini, ulaika mubarra'una mimma yaqulun, di sini Allah membersihkan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut. Karena Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terbaik, dan memiliki istri-istrinya adalah orang-orang yang suci dan baik-baik pula. Ini penafsiran tersebut, itu tafsir dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah, wafat tahun 182 Hijriah. Tapi ada juga tafsir yang lain lagi ya, pendapat yang lain lagi, bahkan itu yang lebih kuat. Nah, untuk pendapat yang pertama ini pun tidak mutlak. Profesor Dr. Khalid Al-Muslim, menantu Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyampaikan dalam ceramahnya bahwa penafsiran seperti itu pun tidak mutlak. Karena bisa jadi orang yang buruk dapatkannya orang yang baik, laki perempuan yang buruk mendapatkan suami laki-laki yang baik, atau sebaliknya. Buruk di sini maksudnya perangainya ya, artinya keimanannya, jahat, pendosa dan lain sebagainya. Bukan buruk dari sisi rupa, karena itu masalahnya relatif. Kemudian ya tidak mutlak, diantaranya apa? Fir'aun adalah orang yang jahat, tapi istrinya Asiyah orang beriman, salehah, orang yang baik. Jadi Nabi Nuh alaihi salam seorang rasul, jelas seorang yang saleh, tetapi dapat istrinya diuji oleh Allah SWT, istrinya kafir gitu ya. Ini bisa terjadi, dan sampai masa sekarang pun bisa terjadi seperti itu. Orang yang baik dapat pasangan nikah dengan orang yang tidak baik, bisa terjadi. Tetapi kalau hal itu sudah terjadi, diperlukan di sini kesabaran. Kesabaran untuk tidak cepat-cepat, untuk kemudian pisah, cerai, tapi sejauh mana usaha doa untuk agar Allah memperbaiki istri kita, supaya Allah memperbaiki suaminya dan seterusnya, doa perbaiki lagi. Ada kata-kata hikmah, aslih ma bainaka wa bainallah sayuslihullah ma bainaka wa bainan nas.
Perbaikilah hubungan Anda dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan Anda dengan manusia. Bisa jadi ketika seorang istri, seorang suami tidak baik, akhlaknya buruk, itu disebabkan dosa-dosa saya kepada Allah. Memberi teguran, perbaiki lagi, kita taubat, perkuat lagi ibadah kita, dan amal saleh kita. Insya Allah semakin dekat hubungan kita dengan Allah. Kemudian nanti Allah beri hidayah kepada orang-orang sekeliling kita, termasuk tadi istri atau suami. Itu juga perlu diupayakan. Jangan segera saja kita putuskan untuk pisah dan lain sebagainya. Berapa banyak kemudian alhamdulillah di akhirnya adalah kebaikan. Saya pernah jumpa dengan seorang yang sudah sepuh. Dia katakan alhamdulillah, laki-laki ya. Dia katakan saya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui istri saya yang super sabar. Saya dari dulu udah jauh dari agama Allah. Istri saya rajin pengajian, ngajak saya ikut pengajian, saya tidak pernah mau ikut dan lain sebagainya. Terus istri saya beribadah, berdoa sampai sekian lamanya gitu ya, bertahun-tahun. Akhirnya alhamdulillah Allah berikan hidayah pada saya. Dan sekarang sudah beliau wafat, rahimahullah, sebagai wafat, dan insyaAllah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bahagia dengan istrinya ketika terakhir hayatnya demikian. Nah, ini sekedar contoh ya. Kecuali memang dibolehkan dalam Islam ini untuk berpisah, bertalak ataupun hulu, kalau memang artinya dengan dipertahankan itu akan timbul kemudaratan. Artinya timbul kemudaratan, bisa orang itu jadi stres, bisa membahayakan kejiwaannya dan lain sebagainya, yang akan menjadikan dia tidak kuat. Itu dibolehkan. Tetapi pada saat masih bisa dipertahankan, dicoba dulu untuk dipertahankan. Ini pendapat pertama. Kemudian juga kalau kita punya pasangan hidup yang salehah, kitanya masih banyak tidak baiknya, itu juga jadikan ya Allah, saya malu ini gitu kan. Istri saya ahli tahajud, istri saya puasa Senin Kamis, rajin baca Quran, jujur orangnya, saya suka bohong dan lain sebagainya. Ya Allah, saya ingin supaya lebih baik lagi dari istri saya. Jadi sebab suami ini untuk memperbaiki dirinya, ataupun sebaliknya seorang istri pun demikian. Ya, tafsir yang kedua, tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini yang banyak oleh para ulama lebih dirajihkan tafsir yang kedua ini, yaitu penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-khabithat lil khabithin adalah kalimat-kalimat yang buruk itu untuk orang-orang yang buruk. Dan orang-orang yang buruk, kalimat-kalimat yang keluar dari mereka adalah kalimat-kalimat yang buruk. Sedangkan kalimat-kalimat yang baik milik orang-orang yang baik. Dan orang-orang yang baik, kalimat-kalimat yang keluar dari mereka adalah kalimat-kalimat yang baik. Ini penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir radhiyallahu rahimahullah dan yang lainnya. Berarti dari sini kalau kita ingin menjadi orang yang baik, jaga lisan kita. Jangan sampai yang keluar dari lisan kita adalah hal-hal yang buruk. Berdusta, memfitnah orang, mengejek orang gitu ya, istilahnya meremehkan orang, merendahkan orang, menghina orang misalnya. Bahkan naudzubillah ucapan-ucapan syubhat-syubhat yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang tidak selektif gitu ya. Seenaknya saja menyimpulkan dari apa yang dia baca, dia dengar, kemudian dia sampaikan kesimpulan-kesimpulan yang buruk. Naudzubillah. Belum lama saya prihatin sekali, ada seseorang sedang berbicara di hadapan para polisi gitu ya. Orang itu mengatakan setelah Nabi SAW wafat katanya, di antara sahabat saling hunus pedang untuk saling membunuh, berebut kekuasaan. Ini tidak benar, yang seperti itu tidak ada gitu ya. Walaupun bawa-bawa kitab, dalam kitab Tarikhul Khulafa dan ini, tapi sama sekali itu adalah kata-kata yang batil gitu. Tidak ada saling hunus pedang untuk saling bunuh, untuk berebut kekuasaan. Memang ada saat itu, perlu dijelaskan di sini ya, karena mungkin itu juga sudah viral dan lain sebagainya. Perlu dijelaskan ketika Rasulullah SAW wafat,
kaum Ansar berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, bermusyawarah menentukan siapa khalifah, pemimpin kaum muslimin, pengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin. Kaum Ansar berijtihad, mereka beranggapan mereka lah yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin pasca wafat Nabi SAW, karena mereka ini adalah penduduk asli kota Madinah dan juga jumlahnya jauh lebih banyak dari kaum muhajirin. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengar ada pertemuan kaum Ansar ini, Umar radhiyallahu anhu memberitahukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka berdua segera mendatangi Sakifah Bani Sa'idah. Di jalan bertemu dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka bertiga tokoh muhajirin mendatangi kaum Ansar. Umar bin Khattab ingin berpidato, ditahan oleh Abu Bakar, biar saya yang berbicara. Abu Bakar tidak ambisi bahwa dirinya akan jadi khalifah atau ingin jadi khalifah, tidak. Abu Bakar berpidato memuji kaum Ansar dari ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW, dan setelah itu menjelaskan kepada kaum Ansar bahwa kepemimpinan setelah wafat Nabi SAW yang lebih berhak adalah kaum muhajirin. Terjadi akhirnya negosiasi, perdebatan, adu argumen, tetapi hujah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih kuat. Akhirnya pun orang Ansar menerima. Saat itu yang hampir dijadikan khalifah oleh kaum Ansar dari orang Ansar sendiri, yaitu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Hampir dibaiat, tapi belum sampai dibaiat. Saat itu sedang sakit, sedang pakai jaket dalam keadaan sakit. Tapi ikut bersama kaum Ansar di Sakifah Bani Sa'idah. Akhirnya Abu Bakar setelah kaum Ansarnya sudah sepakat, ini karena apa? Orientasi mereka itu akhirat, ikhlas, mukhlisin. Jadi mudah untuk cari kata sepakat. Berbeda kalau orientasinya sudah dunia, yang ada tadi bisa jadi bertengkar, bermusuhan karena berebut untuk berebutan untuk menjadi pemimpin. Tapi Abu Bakar mengatakan, kalau begitu kalian sudah setuju, dari kaum muhajirin sudah pilih Umar atau Abu Ubaidah jadi khalifah. Tapi Umar langsung menolak. Umar mengatakan tidak. Engkau ya Abu Bakar yang lebih berhak untuk jadi khalifah. Karena orang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, dan Nabi SAW memberikan isyarat ketika Nabi SAW sakit yang suruh jadi imam sholat adalah Abu Bakar dan lain-lainnya dari tanda-tanda. Akhirnya Umar langsung membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu spontan saat itu, diikuti oleh Abu Ubaidah dan kaum Ansar lainnya. Walaupun Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu tidak ikut membaiat, menjabat tangan Abu Bakar untuk berbaiat. Tapi beliau tidak menggembosi dan tidak artinya memusuhi, tidak. Artinya sah secara hukum Abu Bakar yang menjadi khalifah. Ini permasalahan yang ada, tapi untuk kata-kata yang lain sebagainya tidak dibenarkan. Memang ada riwayat-riwayat yang batil gitu ya, yang mengatakan saya nanti akan arahkan panah dan lain sebagainya. Ada ucapan-ucapan itu, tapi dari riwayat-riwayat yang batil yang tidak bisa diterima sama sekali oleh para ahli sejarah dari ulama kita. Tapi tadi ahli syubhat menerima informasi-informasi itu dibawakan seolah-olah sebagai suatu kebenaran dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Ya. Jadi orang-orang yang baik yang keluar dari kata-kata mereka adalah kata-kata yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang buruk, yang jahat, yang keluar adalah kata-kata yang syubhat, yang menyimpang, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu berupa tuduhan keji, apakah itu berupa kedustaan, apakah itu berupa adu domba, apakah berupa kekufuran-kekufuran yang lain. Bagi orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ketika membaca atau mendengar syubhat, malah dia bangga, senang. Dia merasa ini kebenaran, dia terima, bahkan dia sebarkan lagi. Na'udzubillah.
Tapi bagi orang-orang yang bersih, insya Allah ketika mendengar hal itu sudah tahu bahwa itu adalah suatu kebatilan. Semoga Allah jaga lisan kita semuanya dari ketergelinciran, dari ucapan-ucapan yang buruk. Dan jangan lupa untuk terus doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah juga menjaga lisan kita di samping menjaga yang lain. Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri maniyyi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pendengaranku. Pendengaran pun bisa jadi ada jahat ketika mendengar hal-hal yang batil. Mendengar orang berbuat ghibah, kita diam saja, tenang saja, berarti kita berdosa. Tapi kalau kita bisa mengingatkan, menegur. Kalau tidak bisa, kita pergi meninggalkan. Kemudian kejahatan apalagi mencari sam'i wa min syarri basari, dari kejahatan mata. Dari kejahatan mata, dari keburukan mata ketika mata memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa terus kepada Allah karena kita ini lemah. Tidak ada yang bisa menjamin seseorang untuk bisa tetap istiqomah. Hati berbolak-balik. Kemudian minta juga perlindungan bahwa agar Allah melindungi kita dari kejahatan lisan kita. Min syarri lisani, dari kejahatan lisan. Ketika lisan kita mengucapkan atau tulisan, itu juga termasuk bagian dari lisan juga. Kalau seorang menulis, itu berarti akan dipertanggungjawabkan juga. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan kecuali ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Seorang tidak menyangka mengucapkan suatu ucapan, ternyata ucapan itu menjadikan dia terjerumus ke dalam jahanam. Na'udzubillah. Maka kita terus berdoa sambil bermujahadah untuk mencari lingkungan yang baik ketika bermajlis dengan orang-orang yang baik, yang lisan-lisannya, ucapannya yang baik, yang menambahkan keimanan, yang menambahkan semangat kita untuk bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Adapun ucapan-ucapan yang kotor, yang jahat, tidak ada manfaatnya. Tapi apa yang bisa kita lakukan, perbaikan-perbaikan yang akan insya Allah menjadikan terjadinya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dari keimanan kita, keimanan masyarakat, amal soleh kita, amal solehnya masyarakat. Kita terus menuntut ilmu, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Ya, sebelum ditutup silakan kalau ada lagi yang mau disampaikan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya. kasih mantan suami dengan tahun tidak bertemu dengan Nabi Abuas. Ya. Terus Abuas ditawan, saya kabur terus mencari rumah Zainab. Ya. Rumah Zainab. Terus Zainab mengatakan menjamin. Itu suasananya di luar dibiasa terus bertemunya di mana terus di saat hujan itu Abuasnya ada di mana sampai akhirnya Rasulullah Zainab bilang Rasulullah kalau Zainab menjadi Abuas terus Rasulullah menjelaskan suasana itu Abuasnya ada. Ya, tidak diceritakan dalam kitab-kitab sejarah detailnya gitu ya. Tetapi kita juga tidak katakan mantan suami, tidak, karena saat itu belum terjadi perceraian. Gitu ya, masih artinya ketika Abul As masuk Islam tidak ada riwayat juga yang menceritakan bahwasanya mereka menikah lagi dengan akad lagi gitu kan, artinya sudah tapi sudah artinya benar gitu ya, mereka sudah artinya alhamdulillah suaminya masuk Islam berarti sudah ini yang terjadi. Adapun detil-detilnya hanya yang ada riwayat tadi Nabi SAW melarang Zainab untuk berhubungan badan dengan suami, gitu. Sebatas itu. Ini yang saya dapatkan seperti itu. Wallahu a'lam. Barangkali Rabbi zidni ilma untuk kita gali lagi sejarah untuk kalaupun ada keterangan-keterangan yang lebih rinci bagaimana suasana saat itu, gitu ya. Apakah Abul Asnya bermalam tinggalnya di rumah Zainab atau yang lain tidak diceritakan di sini.
Tapi yang jelas saat itu belum ada keputusan untuk mereka pisah bercerai, belum ada. Hanya Nabi memisahkan badan, artinya tidak tinggal bersama supaya pindah ke Madinah untuk tidak tinggal bersama satu rumah di Mekah. Allahu a'lam. Ya, silakan kalau ada lagi. Kalau masih ada waktu, kita harus 10 menit lebih. Mohon dijelaskan perbedaan antara salah sama hilang. Iya. Soalnya ada urutan kayak bagaimana hilang dulu atau bagaimana. Ya, kalau ilah itu kan bersumpah gitu ya. Dia bersumpah misalnya untuk tidak menggauli misalnya. Tetapi biasanya disebutkan jangka waktunya. Tapi orang-orang jahiliyah dahulu tidak sampai membatasi waktu. Jadi terjadi perbuatan zalim yaitu menggantung gitu ya. Tapi dalam Islam dibolehkan ilah ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Nanti setelah batas waktunya selesai, barulah diputuskan apakah mau diteruskan rumah tangganya atau mau dicerai. Tapi kalau talak adalah dia langsung mentalaknya. Talak haknya suami. Kalau istri tidak ada, istri mentalak suami tidak ada. Tapi istri boleh meminta pisah dengan suaminya dengan sebutan khulu. Atau bahasa di Indonesianya rapah gitu ya, khulu sadinya, yaitu meminta kepada hakim di pengadilan agama menyampaikan keberatannya untuk tinggal bersama suami dan ingin berpisah. Nanti hakimlah yang menentukan, memutuskan permintaan istri ini diterima atau tidak. Nanti ada upaya juga kan untuk musyawarah dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah diputuskan bahwa istri memang berhak untuk pisah, maka nanti hakim yang memutuskan untuk pisah. Atas keputusan hakim maka sah kedua orang itu jadi berpisah, tidak jadi suami istri lagi. Ada lagi yang lain? Ya. Menyambung tadi masalah khulu, Iya. artinya permintaan istri kepada hakim buat pisah dengan suaminya. Iya. Artinya itu statusnya masih suami istri atau khulu ini sama dengan cerai. Jadi ketika si istri meminta kepada hakim untuk khulu, belum terjadi khulu. Belum. Jadi masih tetap statusnya suami istri dan tinggal satu rumah. Ketika nanti hakim memutuskan untuk pisah, baru pisah. Cuman nanti ada pembahasan fikih lebih dalam lagi perbedaannya ya. Kalau cerai, suami menceraikan itu ada masa iddah 3 kali suci atau 3 kali haid gitu ya. Dan itu baru talak 1, nanti setelah itu ada talak 2 gitu kan. Yang terakhir talak 3. Kalau khulu sudah tidak ada talak, artinya yang setahu saya adalah pendapat yang lebih kuat, tidak bisa kembali lagi. Kecuali si istri ini sudah nikah dulu sama orang lain, kemudian terjadi diceraikan, itu baru bisa menikah dengan laki-laki suami yang pertama tadi. Makanya itu juga ada konsekuensinya. Lalu hal kita terus berdalam ilmu tentang fikih gitu ya. Walaupun saya secara pribadi tidak menguasai, tapi terus kita berdoa, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Terus kita berdoa untuk menuntut ilmu dan terus kita juga menggali dan mempelajari lagi ilmu-ilmu yang masih banyak sekali yang belum kita ketahui. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sangatlah sedikit. Ya, ada pertanyaan ya. Ustadz mau tanya, kakak saya perempuan belum menikah
karena belum ada ketertarikan atau belum ada motivasi untuk menikah. Orang tua kami sudah menyuruhnya bagaimana untuk mengarahkannya atau memotivasinya. Kakak kami bilang nyamannya seperti sekarang. Ya. Pertama, ketika kita memiliki saudara ya perempuan ataupun mungkin anak perempuan belum menikah dan sudah waktunya waktu menikah, jangan lupa untuk berdoa. Berdoa pada Allah SWT agar Allah karuniakan untuk si fulanah tersebut. Bukan hanya anak kita saja, bisa juga ponakan kita, bisa juga tetangga kita dan seterusnya ya. Kita doakan yang kita kenal, siapa anaknya teman dan lain sebagainya, kita lihat sudah umurnya udah waktunya menikah tapi belum datang jodohnya, kita doakan semoga Allah karuniakan untuknya suami yang saleh yang akan membimbingnya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan seterusnya. Jadi perlu bagi kita adanya empati ketika melihat apa yang kita lihat. Kita punya teman sudah nikah sekian puluh tahun lamanya belum punya anak, tanpa diminta kita doakan di waktu-waktu yang mustajab. Ya Allah, karuniakanlah untuk fulan keturunan yang saleh salehah. Kita tahu dengar ada teman kita sakit, doakan semoga Allah beri kesembuhan. Kita tahu teman kita ini sedang terlilit hutang yang besar, yang banyak dan seterusnya, kita doakan Allah mafarrij hammahum, Allah marzuqhu rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Kita sebutkan namanya. Ini termasuk doa yang mustajab, adalah doa yang dipanjatkan untuk saudara kita tanpa sepengetahuan dia. Disebutkan fi dhahril ghaib. Ini ya, tanpa sepengetahuan dia, tanpa di hadapan dia. Walaupun kita sebutkan boleh, ya alhamdulillah saya sering doakan Anda misalnya, boleh, tidak apa-apa misalnya. Tapi tanpa kita sebutkan itu lebih ikhlas lagi, lebih baik lagi kita doakan. Termasuk tadi ya, kita doakan. Kemudian bagi keluarga yang anaknya atau saudaranya belum dapat jodoh juga, kita aktif mencarikan. Jadi tidak termasuk aib sebenarnya kalau orang tua, ayah dari anak gadis mendatangi pemuda atau mendatangi temannya, ini saya punya anak gadis belum nikah, misalnya, bagaimana kamu mau tidak sama anak saya misalnya, ataupun kepada temannya, anak kamu barangkali mau dengan anak saya dan seterusnya, itu hal yang boleh gitu ya, bukan hal yang aib, tidak. Itu dilakukan oleh siapa? Pernah dilakukan di masa sahabat oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika putri beliau Hafsah radhiyallahu anha menjanda, masih muda, suaminya meninggal dunia pasca perang Badar kalau tidak salah, atau perang Uhud saya lupa. Setelah itu Umar mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu, menawarkan untuk nikah dengan Hafsah. Padahal Abu Bakar sudah punya istri. Abu Bakar diam, tidak menjawab. Lalu Umar mendatangi Utsman radhiyallahu anhu, menawarkan Hafsah untuk dinikah oleh Utsman. Kebetulan saat itu Utsman istrinya sudah meninggal, Ruqayyah gitu ya, belum menikah lagi dengan Ummu Kulthum. Tapi Utsman pun belum tidak menerima. Umar sebagai manusia ada rasa kesal gitu. Maksudnya saya udah tawarkan nggak mau gitu kan, mengadu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW lah yang menikah dengan Hafsah. Abu Bakar diam, itu sebenarnya sudah tahu Abu Bakar. Rasulullah SAW sering menyebutkan nama Hafsah kepada Abu Bakar, sehingga Abu Bakar tahu bahwa Nabi SAW berminat. Sehingga Abu Bakar tapi menjaga, tidak menyampaikan kepada Umar. Sepertinya Rasulullah mau, barangkali nanti tidak jadi, bagaimana kan? Nah, ini juga pentingnya kita kayak menjaga rahasia, dari saudara kita, sahabat kita, tak perlu yang kecuali kita izin. Gimana kalau saya beritahu, lain masalah. Tapi yang jelas itu ya kan, permasalahannya bukan aib. Akhirnya
Boleh juga kalau kita mungkin malu menyampaikan langsung, kita beritahukan kepada teman sahabat kita, saya punya anak nih, saya mau carikan ingin supaya ada jodohnya, coba kamu carikan. Jadi nanti dialah yang aktif menanyakan kepada orang lain, saya ada nih calon gini. Nah, atau mungkin si ayah perempuan itu mengatakan, saya tertarik nih sama si fulan, sepertinya cocok untuk jadi mantu saya. Akhirnya orang lain yang menyampaikan tapi tidak mengatakan bapaknya anak perempuan ini cocok atau mau jadi mertua Anda, tidak. Tapi seolah-olah menawarkan. Itu teknis gitu ya. Yang penting ada ikhtiar juga. Ikhtiar juga. Saya rasa insya Allah ketika ada orang yang baik-baik datang melamar kakak Anda, insya Allah artinya kakak Anda juga Allah gerakan hatinya untuk menerima, ya, untuk menerima lamaran. Tapi kalau sekarang memang belum ada juga, kita paksakan dia harus mau nikah juga, bagaimana solusinya? Kalau iya saya mau nikah dengan siapa, kan gitu. Kalau perempuan ya, beda kalau laki-laki yang tidak punya semangat untuk menikah, padahal sudah waktunya untuk menikah, boleh kita beri terus motivasi. Tapi yang untuk perempuan, kondisi sekarang yang penting kita carikan dulu. Nanti kalaupun setelah datang orangnya belum mau menerima, baru dinasehati, diberi motivasi, insya Allah. Saya teringat dengan adanya pertanyaan ini ya, seorang teman saya di kota Jeddah cerita, saya punya tetangga, suami istri sudah sepuh. Anaknya gadis satu-satunya, cuman punya anak satu, gadis belum nikah. Sedangkan orang tua sudah tambah umur. Mereka gelisah, bagaimana nih nasib anak saya? Kalau kami berdua meninggal, anak saya belum menikah, bagaimana nanti hidupnya? Sedangkan mereka juga tidak punya kerabat dekat di kota Jeddah, mungkin ada di Yaman. Sampai anak gadisnya itu usia 37 tahun. Ya. Tapi terus orang tua ini selalu berdoa pada Allah ya. Sampai akhirnya datang anak muda, usianya lebih muda dari gadis tersebut melamar. Alhamdulillah diterima lamarannya, nikah. Setelah nikah, mulai punya anak, orang tuanya satu-satu meninggal, sampai dua-duanya sudah meninggal semuanya. Sekarang anaknya 4. Alhamdulillah mereka hidup bahagia. Ini sekedar contoh ya, artinya dalam kehidupan ini terkadang ada masa-masa orang mungkin bingung, merasa kritis gitu ya, tambah umur, mungkin si gadis tadi juga sama, pikiran juga pasti kan, gitu. Tapi kemudian Allah berikan jalan keluarnya. Yang penting tidak putus asa, kita terus ikhtiar, berdoa, berhusnudzon kepada Allah. Adapun yang kemudian ditakdirkan dalam hidupnya tidak menikah selamanya pun tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikannya yang terbaik. Jangan sampai beranggapan bahwasanya kebahagiaan dalam hidup semata-mata kalau seorang itu sudah menikah. Menikah itu hanya satu terminal saja, tapi bukan tujuan akhir. Jadi hanya terminal, betul, salah satunya sarana untuk bahagia, untuk hidup, untuk beribadah kepada Allah dengan menikah. Tapi kalau kita sudah ikhtiar, sudah berdoa, belum juga Allah takdirkan, yang ada ridho dengan apa yang Allah putuskan, ridho. Nanti Allah akan ridho dengan kita. Tapi kalau kita bersangka buruk, misalnya kemudian menggerutu dan lain sebagainya, malah na'udzubillah, atau bahkan mencari jalan keluarnya, solusinya dengan hal-hal yang diharamkan, na'udzubillah, bukan jadi baiknya bagi kita. Ya, sudah habis waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sedang dizalimi, yang sedang ditindas di Palestina dan di manapun, dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang memiliki empati, yang memiliki rasa sayang, cinta kasih kepada sesama, yang ingin membantu menolong saudaranya, selalu mendoakan dan juga selalu mengadakan perbaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran,
Dan semoga Allah SWT berikan hidayah kepada kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.